Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada banyak goals, tujuan-tujuan yang kita inginkan. Kalau kita kembalikan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita ketahui diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibadah siyam ini sebagai media sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, kalau kita perhatikan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan datangnya bulan Ramadan, ya sering kita dengar ketika datang malam pertama dari Ramadan, maka syaitan dan pemimpinnya dibelenggu. Pintu neraka dikunci, tidak dibuka. Pintu surga dibuka dan tidak dikunci. Dan kemudian dipanggil orang-orang yang menginginkan kebaikan itu untuk bergembira. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan diperintahkan untuk berhenti. Nah, di akhir hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah." Jadi artinya bahwa setiap malam Ramadan itu ada satu hidangan yang istimewa, yaitu adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau di ayat tentang puasa itu tujuan akhirnya agar kita bertakwa. Namun kalau kita perhatikan hadis Nabi yang menyambut datangnya Ramadan, ternyata Nabi SAW sudah mengisyaratkan kepada kita satu hidangan istimewa di Ramadan yang terjadi setiap malamnya, yaitu adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sebagian orang memahaminya 10 terakhir saja. Nah, kita sekarang menuju 10 terakhir nih. Ya. Maka terbayang di benak kita, di pikiran kita ingin meraih itqun minan nar. Padahal ternyata itqun minan nar itu sudah ada dari awal malam Ramadan sampai nanti akhir. Maka ini adalah persembahan utama, hidangan utama yang harus kita raih. Ya. Apa bedanya maghfirah, ampunan, dengan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka? Para ulama mengatakan inna itqan minan nari arqa minal maghfirah. Pembebasan dari api neraka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan pengampunan. Kenapa? Pengampunan dosa itu apa yang sudah dia lakukan diampuni, tapi ada potensi dia kembali lagi. Ya. Tobatnya itu tobat apa? Sambal. Habis dia minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, dia berpuasa, dia qiyam, baca salat, dia baca Quran, sedekah, dia minta ampun. Tapi setelah itu kembali lagi. Bisa jadi diampuni, bisa jadi nggak diampuni. Tapi beda dengan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, di mana innallaha yaqdiya alla yadkhulal 'abdu an-nar. Di mana Allah tetapkan bahwa hamba tersebut tidak masuk ke dalam api neraka. Apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah akan memberikan ampunan. Allah akan tentukan, takdirkan bahwasanya hamba tersebut akan meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, bukan sekedar taubat sambal. Ya, kalau masih pedas berasa, kalau hilang pedasnya sudah enggak berasa. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka pembebasan dari api neraka ini yang 10 terakhir nanti banyak orang yang memahaminya untuk mencarinya di 10 terakhir, ternyata sudah ada dari awal. Maka hari ini, malam ini, ya sejak saat ini kita kembalikan semangat kita untuk meraih itqun minan nar ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi SAW, ya, lan yuwafi 'abdun yaumal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramahu Allahu 'alaihi nar. Seorang hamba yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, ya, di hari kiamat nanti enggak ada balasan yang cukup bagi hamba tersebut kecuali dijauhkan dari api neraka. Ya, jadi ternyata keimanan kita, ya, di bulan Ramadan ini salah satu sebab untuk meraih itqun minan nar. Ya.
apa kategori iman ya yang bisa diupayakan oleh seorang yang berpuasa ya. Sebagaimana ibadah puasa mengajarkan seseorang untuk merasa diawasi, berarti kategori iman yang paling utama dilakukan oleh seorang yang berpuasa adalah iman kepada ghaib, kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat, kepada surga, kepada neraka ya. Dan ini sifat orang bertakwa ya, di surat Al-Baqarah ayat 3, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di situ dijelaskan sifat orang bertakwa yang juga jadi tujuan orang berpuasa. Nah, jadi artinya ya, keimanan kita di bulan puasa ini, di ibadah puasa ini, kategorinya yang paling utama adalah beriman kepada yang gaib, kepada Allah Ta'ala yang maha mengawasi, yang maha melihat kita ya. Allahu basirun bima ta'malun. Allah maha melihat apapun yang kita lakukan ya. Kalau ada yang, kalau istilah anak sekarang apa? Mokel ya, betul. Dia berbuka puasa di tempat sembunyi-sembunyi, di tempat sepi, tidak terlihat ya. Kalau dia punya iman, maka dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah maha melihat. Ketika azan sudah berkumandang ya, dia masih satu teguk, insya Allah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Ini dia tengok kanan kiri, oh nggak ada yang lihat, dia minum satu teguk dulu, habis itu taruh. Kira-kira Allah melihat atau tidak? Melihat. Ketika azan berkumandang, kalau minumannya tidak ada di tangannya, jangan ambil lagi. Kecuali kalau ada di tangan, masih boleh ya. Kalau kecuali masih ada di tangan, sudah kumandang azan, boleh kita selesaikan yang di tangan saja. Tapi bukan berarti kalau mau azan pegangin semua itu ya, gelasnya dipegang, piringnya dipegang, nggak boleh, bukan. Ini menunjukkan kalau seseorang itu ya sudah betul-betul ada di tangan akan meminumnya ya. Dan ini Nabi SAW sebutkan ya, ketika dikumandangkan azan, wal ina'u fi yadi ahadikum, ada bejana atau wadah air di tangan kalian, maka habiskan. Namun kalau tidak di tangannya, lalu sudah berkumandang azan, tidak ada yang melihat, maka imannya itulah yang berperan. Nah, ini contoh gambaran kecil terkait dengan iman ketika orang ibadah puasa ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika dia berpuasa, dia akan berkata-kata kotor, ditahan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tahu Allah maha melihat ya. Ketika berpuasa, dia jaga matanya, dia jaga tangannya, lisannya, telinganya, kakinya, semuanya dia jaga. Dan itu semuanya ya ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kategori iman yang perlu kita jaga untuk meraih itqu minan nar di ibadah puasa ini ya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa upaya kita meraih itqu minan nar, pembebasan dari api neraka, yaitu adalah dengan menjaga sholat kita. Bukan sekadar mengerjakan, bukan sekadar menunaikan, tetapi menjaga ya. Kata Nabi SAW, lan yalija ahadun an-nar, tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang ya, man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, siapa yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maksudnya adalah sholat fajar dan sholat asar ya. Bagaimana menjaganya? Dengan mendapatkan sholat qobliyahnya. Sholat qobliyah itu artinya sholat sunnah sebelum atau setelah? Sebelum. Yang paling sulit itu mendapatkan qobliyah atau ba'diyah? Yang paling sulit itu yang perlu ekstra upaya mendapatkan qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Kalau ba'diyah ya antum, kita masbuk masih bisa ba'diyah ya. Tapi kalau qobliyah kelihatan. Yang nggak bisa mendapatkan qobliyah berarti dia datang ke masjid telat. Dan itu di waktu subuh dan di waktu asar. Walaupun qobliyah sebelum asar itu tidak ditekankan, tapi dia ada. Jadi qobliyah itu dalam semua sholat tetap ada. Namun memang yang ditekankan hanya di subuh dan duhur saja. Asar, maghrib, isya nggak ditekankan, tapi boleh. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya kita meraih itqu minan nar adalah dengan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Ya, kata Nabi SAW, ya, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa tahrumu an-naru 'alaih. Maukah aku kabarkan siapa yang diharamkan api neraka atasnya? Ya, dan api neraka diharamkan atas dia.
Maka Nabi SAW bersabda, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Kepada setiap hamba, setiap pribadi yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan sesamanya, ya, dia bergaul, berbaur, ya, bersosialisasi dengan baik. Kemudian hayyin, lemah lembut, ya, tidak keras, ya, lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat saudaranya itu senang. Ketika ketemu, ya, masya Allah, tambah hari, ya, setiap hari tambah ganteng aja, misalnya. Seneng nggak? Seneng nggak Pak? Kita dibilang gitu. Ya ibu ketemu, masya Allah, tambah cantik aja bu setiap hari, seneng nggak? Seneng. Walaupun basa-basi ya, tapi seneng. Ya hayyinin, lemah lembut. Kemudian apa? Sahlin. Apa itu sahlin? Yaitu orang yang mempermudah urusan orang lain. Ya, siapapun yang punya wewenang, punya satu urusan-urusan, ya, ketika dia mempermudah urusan orang lain, masuk kategori orang yang diharamkan api neraka atas dia. Ya, apalagi kita di bulan puasa ini, ya, bulan yang mengajarkan kita untuk taghayyur, untuk berubah. Ya. Kita ingat ya, ketika tanggal 28 29 Sya'ban, ya, dengan 1 Ramadan, beda 1 hari 2 hari, sama atau tidak kondisi kaum muslimin? Kondisi musola kita aja atau masjid kita sama atau beda? Beda. Tanggal 28 29 Sya'ban masih enggak seramai ini. Ketika 1 Ramadan sampai belakang apa? Sampai belakang. Itu perubahan. Ya, bagus. Yang dimana perubahan itu harus dijaga konsistensinya. Dan setiap individu harus berubah. Ya, berubah apanya? Akhlaknya. Kepada siapa? Yang paling utama kepada keluarga. Ya, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak harus kita jaga. Kita lebih baik lagi. Ya, Ramadan ini momentum kita untuk bisa meraih itqu minan nar dengan akhlakul karimah, khususnya kepada sesama, kepada tetangga, terlebih-lebih kepada keluarga. Ya, dan Nabi SAW telah mencontohkan hal yang demikian. Ya, Nabi SAW itu bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah disebutkan bahwa Nabi SAW itu dengan orang-orang yang beriman itu lemah lembut. Ya, nggak pernah berkata-kata kasar. Ya. Hadirin Allah Subhanahu. Jadi melanjutkan aktivitas ibadah kita di Ramadan ini, kita pasang ya goals di antara tujuan kita Ramadan ini adalah meraih itqu minan nar, pembebasan dari api neraka, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, dengan menjaga salat kita, dan dengan menjaga akhlak pribadi kita di bulan Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qul maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.